Naomi. Having powers. The powers are beginning to... Easy. So sorry, I should have asked it. Jumpa lagi dengan superhero baru, kita langsung ke episode 4 ya guys. Kisah cinta Max Davy dan Nona Jane bermula di sebuah galeri. Mereka bertemu di sana dan saling jatuh cinta serta tak lama kemudian mereka pun menikah. Tibalah awal-awal bulan madu mereka. Tak seperti kebanyakan orang yang suka berpergian ke tempat-tempat keramaian, justru mereka menghabiskan waktu berdua di hutan. Sampai suatu saat mereka melihat ke langit ada kumpulan cahaya yang jatuh ke bumi. Cahaya-cahaya itu mengarah ke hutan tempat mereka berada. Mereka terus mencari tempat jatuhnya cahaya itu sampai hari menjelang gelap. Hingga akhirnya mereka menemukan bayi perempuan tergeletak di tengah cakram besar itu. Naomi mencoba mengutarakan kekecewaan pada orang tua angkatnya. Kenapa selama ini mereka tak mengatakan hal yang sebenarnya? Max dari menganggap itu semua hanyalah soal waktu saja. Nanti setelah Naomi dewasa, mereka akan menjelaskan peristiwa yang sesungguhnya. Ibu Naomi meminta maaf jika baru sekarang memberitahu Naomi. Di kampus Naomi menceritakan semuanya pada Annabelle. Kini mereka dan Naomi sudah tak ada rahasia lagi. Naomi telah memaafkan kebohongan kedua orang tua angkatnya selama ini. Tiba-tiba Jacob datang dan memberitahukan bahwa semua ketua mahasiswa saat ini membuat peraturan mengenai makanan. Ia menghapus jam makan sepulang dari kampus, juga menentukan menu makanan para mahasiswa. Akhirnya banyak mahasiswa menginginkan Asma digantikan oleh yang lain. Dan mereka sepakat Naomi adalah orang yang pantas untuk menggantikannya. Di tempat latihan, Naomi melatih pukulannya pada sebuah karung tinju. Mendadak sebuah pukulannya sanggup menghempaskan karung tinju itu dari gantungannya. Dia memaklumi apa yang sudah dilakukan Naomi. Ia menginginkan setelah ini Naomi untuk berlatih meditasi. Meditasi ini bisa merasakan kehadiran kekuatan dan mencoba untuk mengendalikan kekuatan itu. Kemudian Naomi memberitahu di bahwa orang tuanya mengajak dia untuk makan malam bersama. Naomi mendatangi Sumbado. Ia terus terang mengatakan ingin meminta cakramnya dikembalikan padanya. Sumbado yang sejak awal memperingatkan dan mengancam saat ini justru memberikan cakram itu tanpa mengadakan perlawanan. Di kamar Naomi mencoba menganalisa cakram setelah sekian lama mengamati benda itu. Naomi masih saja tak mengerti apapun yang tersirat di dalamnya. Kemudian dibungnya cakram itu di lantai. Cakram itu pun kembali mengeluarkan cahaya kemasan. Naomi mencatat semua tulisan pada cakram itu. Menurut Jacob itu merupakan sebuah kode. Mereka sepakat bahwa semua kode itu bisa dipecahkan dengan suatu metode yang tepat. Jacob sepakat dengan Naomi melakukan metode POOR yang pernah Naomi gunakan saat berada dalam grup pengkodean. Di pangkalan Komandan Steele membahas adanya pemadaman sistem mereka tadi malam. Komandan Steele mencurigai adanya alien di kota mereka dan menyerap energi yang besar sehingga terjadi pemadaman di kota itu. Di depan layar Max Davy hanya bisa terbengong melihat asal sumber energi itu. Nathan kembali ke kelas untuk mengambil bukunya yang tertinggal. Mendadak ia mendapati Naomi yang duduk sendirian di ruang kelas itu. Nathan memberi saran yang bagus, yaitu Naomi harus percaya dengan apa yang dirasakannya. Tiba-tiba Jacob dan Annabelle datang menghampiri mereka. Jacob menyampaikan kegagalannya memecahkan kode itu. Lalu Naomi berpikir untuk memecahkan kode itu dengan mesin Turing. Sebuah mesin yang digunakan sekutu untuk memecahkan kode dalam perang melawan Jerman. Malam itu didatang menghadiri undangan makan malam dengan keluarga Naomi. Dalam kesempatan itu Max Davy mencoba mengenali lebih jauh. Ia menanyakan keberadaan dia yang sempat menghilang beberapa tahun. Naomi yang tak ingin ayahnya memaksakan penasarannya, mencoba membuat lampu di ruangan itu berkedip. Saat itulah dipamit untuk pulang karena ada sesuatu hal yang harus ia kerjakan. Naomi dan teman-temannya berada di sebuah ruangan. Menurut pemilik tempat itu yang memiliki mesin Turing yang diletakkan di suatu ruangan. Kemudian mereka beramai-ramai mencarinya di tempat itu. Hingga akhirnya mereka bisa memecahkan teka-teki pertama di ruangan itu. Annabelle menyebutkan jawaban tekan teki itu, maka terbukalah ruangan yang lain di tempat itu.
Dalam ruangan itulah mesin Turing itu berada. Dari mesin Turing itu Naomi menemukan sebuah koordinat yang disertai deskripsi mengenai wanita pirang yang bermata biru. Untuk memastikan koordinat itu, Laundress mengaktifkan jam menunjuk ke arah barat. Akhirnya koordinat itu menunjukkan sebuah sudut jalan di Portland. Ketika sarapan pagi, Naomi menceritakan tentang teman-temannya yang menginginkan dia menjadi ketua di kampus. Orang tua Naomi sangat mendukung hal itu. Mereka ingin Naomi tak pulang larut malam karena ada sesuatu juga yang harus dibicarakan. Naomi pun segera bergegas pergi ke kampus. Seseorang berjubah hitam sedang mengarahkan sebuah alat yang dipegangnya pada berkas-berkas milik Sumbado. Sumbado tiba-tiba datang dan memperingatkan orang itu tentang perbuatannya. Orang itu menjelaskan bahwa ia tak ada maksud buruk sama sekali dengan keisengannya itu. Akhirnya Sumbado mempersilahkan orang itu untuk meninggalkan tempatnya. Naomi turun dari bis dan tiba di jalan Portland. Naomi terus memperhatikan petunjuk pada ponselnya. Sampai pandangan tertuju pada seorang wanita berambut pirang dan bermata biru. Ia sedang duduk sendirian di sebuah meja kafe pelataran. Saat ia melihat Naomi, anehnya wanita itu segera berlari. Naomi langsung mengejar dengan skateboardnya. Naomi menggunakan kekuatannya untuk menarik perhatian wanita itu. Ia pun berhenti berlari dan menunggu Naomi menghampirinya. Wanita itu menceritakan tentang bumi ke-29, yaitu sebuah tempat dari mana mereka berdua sesungguhnya berasal. Namun bumi yang indah itu telah dihancurkan oleh Sumbado. Saat Naomi mendengar sesuatu dan menoleh ke belakang, wanita itu sudah kabur dari hadapan Naomi. Dia menjemput Naomi yang telah menunggu di jalankan Portland. Dia berpesan pada Naomi untuk lebih jujur pada diri sendiri dan tak perlu terbebani harus menceritakan semua pada orang tua angkatnya. Di kampus, Asmo melakukan kampanye dan menjelaskan semua program-programnya. Ia masih berharap banyak mahasiswa akan tetap mendukungnya sebagai ketua kampus. Di monitor pangkalan, Max Davy menunjukkan signal dan frekuensi berulang pada Komandan Steele. Max Davy menyimpulkan bahwa ada seseorang yang rutin datang ke tempat itu seolah mencari sesuatu di tempat itu. Max Davy bisa memastikan bahwa makhluk itu bukan berasal dari tempat itu. Kembali ke kampus, moderator memberikan waktunya kepada Naomi. Naomi kemudian menjelaskan tentang pentingnya menyerap aspirasi dari semua mahasiswa. Kemudian melakukan tindakan aktif bersama-sama demi kemajuan kampus. Bukan menetapkan kebijakan dari pendapat pribadi atau sekelompok orang saja. Sambutan Naomi kali ini lebih mendapatkan tepuk tangan dan antusias dari mereka yang hadir. Malam itu Max Davy mendatangi cakram besar yang berada di hutan. Di sana ia menemukan sebuah tanda bahwa seseorang sedang mencari Naomi saat ini. Di ruang kelas, Annabelle mendatangi Naomi. Dia mengatakan sudah capek harus memasang pamflet dan banner pemilihan Naomi. Lalu Naomi menceritakan bahwa sepulangnya nanti akan membeli makanan yang enak-enak. Annabelle yang mendengar hal itu langsung mengambil berkas dan ingin segera menyelesaikannya. Saat mengambil sesuatu di lokernya, Naomi didatangi oleh seseorang yang datang di tempat Sumbado tadi. Kemanapun Naomi pergi, tiba-tiba pria itu sudah di hadapannya. Naomi sempat melancarkan pukulan ke pria itu, namun ia terus bangkit dan mengejarnya. Akhirnya Naomi berlari ke lapangan kampus. Perlahan pria itu mendekati Naomi dan mengeluarkan senjatanya. Mendadak dia muncul dan menerjang pria itu. Terjadilah perkelahian sengit antara mereka. Naomi mencoba membantu Dee, namun kekuatannya ternyata tak bisa dimunculkan. Sampai akhirnya Dee mampu mengalahkan pria itu dengan pukulannya. Di ruang kelas, Dee memberitahu pada Naomi tentang kekuatannya. Naomi harus meyakini hal itu dan menjadikan dirinya merasa lebih kuat. Dia mengatakan setelah kejadian ini akan banyak orang yang akan memburu Naomi. Dia juga menjelaskan simbol Ki yang ada di lehernya. Tahun 2012, ia harus meninggalkan bumi untuk mencari seseorang yang bernama Kiala. Saat ini dia tak tahu apa yang terjadi pada Ki, ia hanya bisa memendam rasa cinta kepadanya. Dia berpesan kepada Naomi bila ia mengalami rasa cinta itu, maka bersiaplah dengan segala ketakutan yang akan datang padanya. Max Davy diminta menghadap kepada komandan. Max Davy dalam laporannya tak menemukan apa-apa sampai saat ini. Bahkan Max Davy menjelaskan bahwa signal dan energi itu sekarang sudah menghilang. Naomi mendatangi Nathan di lapangan sepak bola malam itu. Sejenak Naomi membayangkan saat-saat indah bersama Nathan. Kemudian Naomi menarik Nathan dan memberikan ciuman mesra kepadanya. Naomi membiarkan perasaannya mengalir saat itu. Sekian episode kita kali ini, ke depan akan lebih seru lagi, gak? Sampai jumpa.